Harusnya jangan yang itu. Ini dia ultimate-nya si Yamete Kudasai, dia nyerang. Ini apa namanya? Ada true damage-nya ya si Yamete itu ya. Jadi kalau bisa kalau punya skill true damage jangan dipasang burst impact ya. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan gue Buset dan kita kali ini bermain kembali One Piece The Strongest. Untuk kali ini kita akan membahas tentang keluarnya karakter baru ya. Siapakah dia ya? Yaitu adalah sebentar ya. Jadi kali ini sebelumnya kita akan membahas tentang si Zoro Deshinkan Exchange ya. Jadi di sini bagi kalian yang bingung ya, terutama untuk yang namanya player baru ya. Kira-kira di sini yang recommended itu siapa dia? Dan seperti yang gua udah bilang sebelum-sebelumnya, recommended atau tidaknya itu tergantung kalian mau build tim yang bagaimana. Kalau kalian mau build tim ATK ya, ATK itu yang bagus adalah Daishinkan dan juga Kaido Kadal ya. Kalau kalian build tim tanker atau defense, kalian yang harus ambil itu adalah si Yamete ya. Sebenarnya untuk tipe Yamete dan Kaido Kadal ini sama ya, tipe-tipe tanker. Berbeda sendiri dengan yang Daishinkan. Kalau Daishinkan itu yang paling bagus ini diletakkan di semacam world boss ya. Jadi ini damage-nya lumayan sih ya. Sebenarnya bukan ke damage sih. Untuk pasifnya kan memberikan yang namanya ATK ke teman-teman yang lain ya. Oke, dan untuk si Kaido Kadal ya, Kaido Kadal ini bagus ini ya, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi nanti ini cuma sekedar apa ya, gambaran dari gua sedikit sih ya. Dari Kaido Kadal ini adalah semi ya, tanker semi attacker. Karena apa? Karena untuk gemnya itu yang paling atau yang paling tinggi itu adalah gem yang ATK ya. Nggak tahu ini kenapa kok yang paling tinggi gem ATK sih, padahal dia tipe tanker ya, seharusnya kan defense ya. Dan kelebihannya lagi dia adalah kru yang bisa ultimate di awal di arena ya, karena dia tipe fire. Dan untuk si Yamete ya, Yamete itu adalah kelebihannya jika punya yang namanya flagnya. Jika punya flag maka dia bisa hidup 2 kali dengan HP full ya. Jadi sekali mati hidup lagi HP-nya full. Oke lah, jadi itu kepentingan. Jadi itu adalah kelebihan si Yamete ya, Yamete Kudasai. Apa itu? Oke lah, dan ini sama ya, sama. Jadi semakin rendah HP-nya ini semakin tebel yang namanya defense-nya. Jadi seperti itu aja sih gambarannya. Bagi kalian yang bingung milih itu list ya. Jadi apa namanya ya? Ya udahlah, pilih aja sesuai dengan karakter yang ingin kalian build, atau jika kalian masih bingung, cari karakter yang kalian suka, gitu aja antara si ketiga ini. Oke, dan sebelum kita bahas untuk karakter yang terbaru ya, kita mau acak-acak dulu, bukan acak-acak sih ya, nyoba aja. Tadi kan ada Yamete, ada si Daishinkan, dan juga ada si Kaido Kadal. Di sini gue udah punya Yamete sih, cuma nggak dibuild ya. Jadi pakai yang namanya Daishinkan aja sih untuk coba-coba. Kira-kira masih bagus gak ya kira-kira untuk si Summit War Mihawk ini diganti dengan yang namanya Daishinkan ya. Daishinkan ini kelebihannya adalah bloknya tebal juga ya, lumayan tebal nih bloknya. Jadi ATK yang bloknya lumayan tebal, tapi sayangnya untuk damage ultimate-nya nggak terlalu besar sih untuk si Daishinkan. Oke, dan kali ini langsung aja. Jadi cukup seperti ini. Ini mungkin kalau dimasukkan Yamete gue juga nggak tahu ganti yang mana. Soalnya kalau salah satu dari 4 ini diganti nanti pasifnya jadi hilang. Kalau untuk sekedar coba-coba sih nggak masalah sih ya. Udahlah gini aja. Atau mungkin ini yang formasi depan siapa ya? Udah ya, jadi 3 ini ya. Mungkin si Magellan aja sih ya. Coba gue Magellan. Ini Magellan gue ganti aja. Diganti si Yamete Kudasai. Mana sih Yamete? Oh Yamete, di mana kamu? Ini dia. Oke, coba aja. Apa sih? Coba. Oke, jadi gini aja, dan kita cari yang namanya lawan di arena. Di sini ada siapakah? Unonsi. Oh gini, ini Unonski. Ini kalau nggak salah pakai tipe meta apa namanya, defense ya. Oke benar, dia pakai tim defense. Apakah bisa tim
mengacak-ngacak tim defense dari lawan. Coba aja dicoba seperti apa untuk pertandingannya. Jadi di sini yang pasti untuk pasifnya Magen nggak dapat ya. Pasifnya Magen nggak dapat, cuma dapat tambahan ATK dari si Daishinkan ya, Daishinkan. Oke, dan ini dia Kaido Kadal ya, bisa ultimate di awal hanya di arena ya. Dan King menyerang ATK yang tertinggi. Siapa ATK yang tertinggi? Tadi nyerang siapa ya, nggak kelihatan sih ya. Dan ini yang paling membagongkan untuk damage-nya si Sanji, dan yang penting ada si Nami. Kemungkinan menangnya itu besar ya. Karena kenapa? Jika terkena ultimate Nami kan seperti biasa nggak bisa ultimate ya. Dan wah, lawannya masih banyak nih. Ini lawannya masih banyak ini ya. Nggak begitu bagus juga ini. Nah, kalau dia nyerang Yamete pasti mati karena belum dibuil, dan ternyata masih aman untuk sementara. Oke, dan Daishin berdiri obok-obok. Oke, lagi boom. Wah, kenapa kok itu sih? Harusnya jangan yang itu. Ini dia ultimate-nya si Yamete Kudasai. Dia nyerang. Ini apa namanya? Ada true damage-nya ya si Yamete itu ya. Jadi kalau bisa, kalau punya skill true damage jangan dipasang boost impact ya. Kayaknya sih nggak guna. Oke, dan selanjutnya masih dan sepertinya memang harus meninggalkan pertandingan si siapa tadi ya, Unomski ya. Ternyata walaupun si siapa tadi ya, ini Yamete gua masukkan, ternyata masih bisa untuk menghajar yang namanya si tim defense dari lawan. Oh, jadi telur. Oh, untungnya bukan Tits yang jadi telur. Kalau yang jadi telur Tits sih salah sih ya. Soalnya rata-rata Tits kalau dipasang sudah di level tinggi itu damage-nya pasti udah gede banget sih ya. Ini ultimate-nya si Daishin kan bam, dan mengandung true damage juga. Oke, dan sudah meninggoy, dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan tim yang dari apa namanya, tim-tim yang ada di exchange ya. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke pembahasan. Jadi di sini ada yang namanya kru baru. Siapakah dia? Tentu kalian sudah hafal atau sudah hafal, bukan sudah hafal ya, sudah tahu ya. Pasti banyak yang sudah tahu. Dia adalah mana ya? Ini dia Monkey D Dragon ya. Jadi Dragon itu adalah tipenya tipe skill ya. Kalau tipe skill ya, tipe skill itu adalah karakter support ya. Kita lihat detailnya dulu, detailnya seperti apa. Oke, dan seperti biasa, yang paling banyak dari statistiknya di sini adalah damage bonus dan damage reduction untuk dari yang detailnya si karakter ini ya, skill. Terus untuk yang affinity-nya ya, affinity-nya itu ada namanya Winter Sama. Ada Monkey D Dragon, Marshall Akaino, Handbook Summer Sing Sweet. Dan untuk Mysterious Leader-nya Monkey D Dragon, Christmas Robin, Fujitora. Oke, dan untuk World in Miniature ada Monkey D Dragon juga, Zephyr Strong. Jadi ini udah punya ya, kecuali yang Christmas Robin dan Monkey D Dragon ya. Masih harus cari 2 pemain untuk mendapatkan affinity-nya. Dan di sini untuk skillnya sih gue pelajari tadi, bahasanya agak rumit juga sih ya. Bahasanya untuk dari skillnya ini agak rumit, tapi yang pasti ya, yang pasti ini adalah untuk si skill attack-nya ya. Skill attack-nya ini adalah menyerang single enemy unit, jadi cuma menyerang satu, dan meningkatkan on probability triggering a mineral skill dari up to 3 stack ya. Jadi ini setiap putaran bisa yang namanya skill attack ya. Jadi seperti itu, bisa dibaca sendiri untuk skill attack-nya. Dan di sini untuk ultimate skill-nya ya, ultimate skill-nya ini juga menyerang satu single enemy unit ya. Jadi ini gimana ya, kalau menurut sih tipe-tipe skill yang agak pelit apa ya, pelit ATK sih ya.
Ya daripada si Liu sih ya, si Liu itu malah sudah satu single atau single enemy unit damage-nya 300 pula, 325 atau berapa sih ya, itu malah lebih pelit ya. Ini ada bahasa baru guys ya, ada bahasa baru namanya one hit KO move ya. Jadi ini seperti apa gue juga belum tahu, soalnya ini kan belum ada karakternya atau karakternya itu belum keluar. Jadi ya sekitar sekilas kira-kira aja sih ya. Untuk keterangannya sih seperti ini. Nah, dan di sini yang agak membagongkan ya, yang agak membagongkan itu adalah di pasifnya ya. Pasifnya yang di sini adalah remove all negative status and restore 35% of his maximum life value. Jadi di sini bisa menghilangkan yang namanya efek negatif seperti stun, silent, confuse dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut gua, gambaran gua ini adalah apa namanya ya, penangkal racunnya dari si Nami Valentine ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau menurut gua sih seperti itu. Ini penangkalnya si Nami Valentine, tetapi harus menunggu yang namanya HP-nya di bawah 25%. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah satu ya, kira-kira pas HP-nya dia mencapai 25% atau di bawah 25%, karakter yang lain atau masih hidup apa enggak, terutama yang karakter yang counternya ya, karakter counternya masih hidup atau enggak. Jadi misalkan punya yang belakang punya Stitch ataupun punya Nami Valentine juga ataupun punya si Sanji, masih hidup atau enggak ya. Kalau masih hidup ya syukurlah. Yang kedua ya, permasalahan yang kedua adalah kira-kira ini kan 25 ya, jadi kalau 26 nanti terkena si ultinya Sanji ya, otomatis ini nanti mungkin akan langsung meninggoy ya. Kalau cuma sisa segini, biasanya 30% ya, bahkan 50% ya kalau kena ultimate Sanji. Kalau sama-sama build-nya hampir padan ya, itu hampir mencapai 50% bisa langsung meninggoy ya kalau terkena ultimanya Sanji. Oke lah, jadi itu ya gambarannya. Tapi yang penting yang pasti ini adalah penawarnya si Nami Valentine. Oke lah, jadi itu untuk yang namanya si sekilas tentang Monkey D. Dragon. Dan kemungkinan dia itu keluar nanti keluar mungkin dia keluar di event group purchase katanya sih ya, katanya seperti itu. Cuma untuk karakter yang baru itu kemungkinan keluar itu ada di dua event. Yang pertama di time limited reward pool, yang kedua di group purchase. Nah, ini nanti kira-kira masuk yang di time limited reward pool atau group purchase ya. Sedangkan kalau event TLRP barusan kan udah keluar ya. Jadi kemungkinan besar itu nanti di yang namanya di group purchase kemungkinan sih ya. Semoga aja benar. Dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.